Itu apa yang disediakan oleh masyarakat, apa yang pengembangan masyarakat harus Anda benar-benar menunjukkan. Semua profesi itu mulia ya, semua profesi mulia. Tapi ada profesi yang memang profesi yang nggak money oriented gitu ya. Artinya ketika orang terjun ke profesi ini adalah niatnya untuk pengabdian, dan politik atau menjadi politisi itu adalah salah satunya. Ini profesi di mana Anda tidak untuk mencari kaya, gitu lah. Kalau mencari kaya mestinya jadi pengusaha, jadi bisnismen, atau bekerja di suatu perusahaan dan lain-lain gitu kan. Tapi ini profesi pengabdian yang kita udah tahu kita akan mendapatkan gaji berapa di situ, dan kita menolong orang seperti apa di situ gitu. Jadi mentalnya udah siap, ini profesi pengabdian. Hanya perjuangan itu hati-hati, jangan ditunggangi, betul dari lubuk hati kita sendiri. Dan kalau ditunggangi itu juga nanti akan berbahaya untuk kita. Jadi memang memberikan pandangan-pandangan yang cukup jauh ke depan. Jadi saya komunikasi dengan Allah, saya merasa bahwa sebetulnya kalau mau mengabdi ya bismillah gitu. Kalau niatnya ibadah, profesi ini adalah profesi yang terbaik. Tapi karena cobaannya luar biasa, dahsyat gitu ya. Cobaan dalam arti ya udah banyak ya yang kita lihat teman-teman politisi yang sudah terjerumus dalam cobaan-cobaan dan godaan yang ada di politik. Ini yang membuat saya sering berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta di setiap hari gitu ya, untuk minta dikuatkan iman. Saya tidak mau mencoreng profesi ini dengan ya godaan-godaan dan cobaan-cobaan yang ada. Makanya selalu bersujud gitu ya, terus kemudian selalu dekat dengan konstituen, membuat kita bersyukur. Nah, rasa syukur itu juga, oh alhamdulillah ternyata hidup saya walaupun tidak kaya raya dan tidak mewah, masih jauh lebih baik dari mereka. Sebelum jadi politisi pun saya udah aktif di berbagai organisasi kan. Misalnya saya bikin Yayasan Az-Zahra, saya di Komnas Perlindungan Anak. Misalnya di Yayasan Az-Zahra dari saya mahasiswa tahun 98, waktu krisis moneter terjadi, saya berinisiatif untuk mencari orang tua asuh untuk anak-anak yang putus sekolah gitu. Ada ratusan bahkan ribuan anak asuh. Kemudian di Jakarta Bergerak pun begitu, kita bikin pengobatan gratis untuk masyarakat di tempat-tempat miskin di Jakarta. Saya hanya ingin membantu, to help people aja, ingin membantu semaksimal mungkin, meringankan atau sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang saya miliki untuk membantu masyarakat, itu aja. Dan dia juga memang toleransi terhadap teman-teman yang cukup baik, punya teman banyak. Saya lihat kalau ada kita jalan gitu, dia lihat ada orang-orang miskin, minta apa, Pak, kasih dong. Oh iya, ini kamu aja yang kasih. Pokoknya waktu itu masih 100 perak, nah ini kamu kasih. Dia selalu kasih untuk anak orang-orang itu. Dan memang kelihatannya orangnya agak ini, nggak bisa lihat orang susah juga. Dia udah punya anak asuh banyak juga tuh, sampai sekarang masih berdiri itu dia buat Yayasan Az-Zahra namanya. Mungkin udah lebih dari ratusan orang yang udah jadi, sampai udah ada kerja, ada yang menikah. Sampai sekarang dia masih menampung anak-anak, masuk anak jalanan apa segala macamnya. Dia terlalu ini banget, peduli gitu sama orang-orang, anak yatim. Dan saya merasa dengan terjun ke politik, kalau kita mengambil kebijakan yang tepat,
itu luar biasa gitu. Jangankan bantu ribuan orang, bantu jutaan orang, misalnya dengan membuat satu keputusan sekolah gratis contohnya ya, itu yang terbantu dengan anggaran yang ada udah bisa dilaksanakan seperti itu. Pokoknya saya harus bisa bermanfaat, saya harus bisa kebijakan, keberadaan saya di politik harus bisa membawa kemaslahatan untuk umat. Saya bilang sama Wanda bahwa amanat ini harus kita jaga dengan baik. Karena amanat ini adalah satu yang beban yang berat untuk kita pikul. Karena bertanggung jawab itu juga cukup berat. Sama kepada masyarakat, kepada diri kita, maupun kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat memang itu benar, kita harus memperjuangkan apa dia punya masa untuk ke depan itu dalam bidang karir politik itu cukup baik selama dia konsisten dan membela masyarakat kecil, dan harus punya pandangan ideologi yang jelas. Banyak persoalan dalam pendidikan ya, misalnya memang pertama ternyata pendidikan di Indonesia banyak yang saya kritisi dan saya perjuangkan juga, dalam arti ternyata saya menyesalkan dunia pendidikan di Indonesia, pada khususnya di Jakarta, hanya mementingkan nilai, gitu ya. Nggak membentuk karakter anak Indonesia yang bangga terhadap negaranya, bangga terhadap kotanya, nggak membentuk karakter yang misalnya solidaritas, yang bekerja sama. Jadi anak-anak ini dididik untuk dengan sistem nilai siapa yang pintar, siapa yang nilainya paling tinggi, dia yang paling artinya yang berprestasi. Ini juga sebetulnya tidak baik buat anak-anak gitu, karena yang paling baik adalah membentuk karakter anak percaya diri gitu. Yang kedua juga banyak, mohon maaf gitu ya, banyak orang dewasa termasuk orang tua dan pengajar yang ya orang tua di rumah juga mempush anak, dan guru-guru di sekolah juga mempush anak untuk jadi pribadi yang individualistis. Ya kalau saya sepakat bahwa pendidikan agama itu ada di sekolah, diterapkan tidak hanya teori gitu ya, tapi juga secara praktek diterapkan oleh murid-muridnya, diajarkan melalui murid-muridnya. Jadi ada teori, ada praktek, ada sholat berjamaah misalnya. Oh, cara sholat begini, ayo sama-sama sholat berjamaah misalnya. Cara ini di sini Islam mengajarkan misalnya untuk berbagi, berzakat, bersedekah terhadap anak yatim. Ayo kita sama-sama datang ke panti asuhan gitu. Jadi anak-anak benar-benar merasakan, menyelami dan mengalami sendiri apa yang harus mereka lakukan, bahwa agama itu tidak cuma teori tapi juga harus bisa dilaksanakan. Poinnya itu kan itu harus bisa dilaksanakan dan harus bisa diaplikasikan, tidak sekedar sholat, tidak sekedar membaca ayat-ayat Quran, tapi menerapkan apa yang menjadi tafsir ayat-ayat tersebut.